Ya, saya ada dapat apa yang dia memberitahuan dari salah seorang guru saya, katanya di Jepang sekarang ada satu program di Jepang namanya Koiko Mama. Koiko Mama itu bacanya begitu katanya. Itu mama-mama, ibu-ibu kembalilah ke rumah. Itu semuanya orang Jepang sekarang. Jadi perempuan itu boleh berkarir sampai menikah saja. Begitu perempuan menikah, dia diminta pulang ke rumah, artinya di rumah saja. Dan itu semuanya orang Jepang sekarang. Maksudnya anak-anak orang Jepang itu berkarakter. Karena aku imam di rumah, aku ibu. Dulu aku dah ada, lama awak kuat. Dulu awak di rumahnya gitu. Awak main di luar halaman rumah itu dulu lapang di kampung. Itu kalau lewat orang tua, kalau tidak disapu dibelang di amat rumah. Nah, kalau lewat orang disapu, ya kadang-kadang awak itu. Ya, basapu pun udah nggak ada amat mah menyapu. Posu pagi, itu udah posu banget. Itu mama awak. Besok mama deh, malu buat dia posu. Dari dalam bentuk dulu imam, umi cucu. Kini tak boleh kayu. Kini anak-anak ini nyoba om seorang satu. Merah putih yang bilang om dari om berapa? Pakai jual pakai kaki itu om jadi gitu. Kenapa? Karena tidak ada didikan, tidak. Nah karena itu Bapak Ibu, Allah suruh wahai para perempuan menetapkan kalian di rumah kalian. Nah rumah itu diidafakan ke kunna. Itu artinya rumah itu milik perempuan. Satu. Dua, surat Al-Ahzab 34. Ya, Al-Ahzab 34. Wazkurna ma yusla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah. Ingatlah apa yang dibacakan dari ayat-ayat Allah dan ajaran Nabi-Nya di rumah-rumah kalian. Nah, ini aturannya Bapak Ibu. Ibu-ibu ini tidak dituntut pengajian menjadi taklim dengan ceramah. Ibu pengajiannya nanti di rumah. Ingatlah apa yang dibacakan dari ayat Allah dan ajaran Nabi-Nya di rumah kalian. Yang dituntut pengajian itu bapak-bapak. Nanti bapak-bapak setelah terima pengajian dapat ilmu, pulang ke rumah ajar istrinya. Harus seperti itu dong. Masalahnya ini apa-apa kok tidak ada pengajian dong. Tidak ada menjadi saling bapak-bapak dong. Itu salahnya. Harusnya yang menjadi saling itu apa-apa. Nah setelah bapak ajar dapat ilmu, apa pulanglah ajarlah istri di rumah. Karena istri belajarnya di rumah bersama suaminya, begitu tuh. Karena perempuan di rumah kata Allah suruh belajarnya, tidak di musala, tidak di masjid, di rumah. Sebab begini Ibu, apa kalau beraja, nyo tahu, tu nyo pulang nyo aja ibu po kare, kalau ilmu baru tu, perlu lah. Aku nyo ceramah ibu pasti ngangguk-ngangguk. Oh, iya Pak ya, ya gitu Pak ya, mau kasih Pak ya. Nah itu ibu dulu. Ibu pengen pengajian apa ya lah. Ibu dapat ilmu itu pulang Pak mana? Kau ada pengajian Pak, sampai ke Pak, agak cepat. Jangan dulu kau ceramah ini. Jadi jangan. Nah itu cepat Pak ya. Kau salah. Kan betul itu kalau perempuan itu di rumah saja. Nanti bapak-bapak yang mengajar ibu. Sebab kalau ibu yang mengajar Pak tak akan tanduk ke ibu. Kami itu atasan, bawahan tak bisa menasehati atasan itu tidak sunatullah. Jayolah kamu. Kalau bos mengecek, antuk ada pula satunya tak kejauh. Tapi kalau nak buat mengecek, bos akan nyerang. Di bos boleh jayolah kamu. Makanya ibu jadi nasehati apa tidak akan aku itu. Cuma basir. Jangan kena nasihati bagi saran saya payah ibu. Misalnya Pak foto Pak. Atau ibu adik saran Pak kamari lalu banyak orang berada situ macet itu. Agak siapa? Bubuk salah satu juga udah tidak. Jangan kamu itu jauh itu. Bubuk sudah setuju. Nah, asal pun tak sakit otoku yo macet dan jalan otoku loh.
Aja jangan ngecek dia, kalau dia ngecek dia boleh. Kalau ada ngecek ada ngecek. Akan ngecek siapa? Mengakak saya kau turun lah ya. Cari ada kau, cuma ada cari musuh saja itu. Itu makanya perempuan disuruh di rumah belajarnya. Sama siapa dia belajar kata sama suaminya. Jadi apa-apa aku belajar agak banyak. Selalu kalau pulang apa itu satu dia ibu pengajaran itu. Karena ibu ni pasti mendengar kalau apa ngecek pasti kalau cerita. Ya. Nah tapi tadi bahasanya fi buyutikunna, di rumah kalian, berarti rumah itu milik istri karena dinisbahkan didapatkan ke kata kunna. Nah disitu dipahami rumah itu milik istri. Coba lihat baca nanti surah At-Talaq ayat 1. Kalau kalian menceraikan istri kalian, kata Allah, bila kalian menceraikan istri kalian, fala tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan kalian mengeluarkan mereka dari rumah mereka, bukan dari rumah kamu. Tadi kan rumah milik suami. Kalau kau menceraikan istrimu, jangan mengeluarkan mereka dari rumah mereka, bukan dari rumah kamu. Min buyutihinna, jangan keluarkan mereka dari rumah mereka. Jadi kalau seorang suami menceraikan istri, suami itu yang keluar rumah. Biarkan istri di rumah itu sampai kapanpun dia mau. Iya. Apa kalau menceraikan istri walaupun apa yang di rumah itu, apa keluar rumah itu. Jadi gelandangan, jadi gelandangan lah. Kalau ibu apa usia itu jadi gelandangan, perempuan tidak boleh. Perempuan tidak boleh jadi gelandangan. Dia harus punya hunian sampai mati. Ini diceraikan ini. Istri yang sudah diceraikan, maka si suami yang keluar rumah. Istri tidak boleh diusir dari rumah itu. Kode di rumah, baik rumah kalian. Tidak boleh bapak ibu. Allah larang. Bila kalian menceraikan istri kalian, jangan keluarkan mereka dari rumah mereka, bukan dari rumah kamu. Rumah mereka. Karena rumah itu milik mereka secara kemanfaatan. Jadi kalau perempuan diceraikan, sampai dia menikah lagi, silahkan di rumah ini. Tapi kalau dia sudah menikah, bawalah oleh suami yang baru kemana dia mau. Tapi selama dia tidak menikah atau tidak dijemput bapak ibu bapaknya atau saudaranya sebagai walinya, dia menempati rumah itu sampai mati. Itu kita begini. Jangan mengusir perempuan dari rumah itu, walaupun suaminya yang bikin rumah. Walaupun dalam kaidah fikih kalau masa iddah sudah habis, maka dia dijemput oleh ayahnya kembali untuk dinikahkan dengan laki-laki lain. Itu kaidahnya begitu. Tapi bahasa Al-Quran jangan pernah kalian keluarkan mereka dari rumah mereka. Banyak sekarang waktu itu terjadi perceraian, langsung istriku diusir atau rumahku dijual langsung. Kalaupun dibagi dua, tetap istriku jadi gelandangan. Coba ibu bayangkan, ya kalau ibu bapaknya nih, bapaknya mati, emaknya mati, terus anak tak ada, tak terunta-unta hidupnya itu. Dan jadi gelandangnya itu. Dia boleh punya anak darah. Maka si perempuan sebelum dia menikah, rumahnya ditanggung bapaknya. Setelah menikah ditanggung suaminya sampai mati. Hingga kalau diceraikan pun kata Allah, jangan keluarkan mereka dari rumah mereka. Ibu aman sebenarnya itu. Kalau diceraikan suami pun, apa yang kalau rumah? Bapak di Minangkabau kan begitu ya. Di Minangkabau Pak kalau percerai jadi istri kan awak yang baik kan. Ya kan rumah aku, rumah usahaku, masalah. Itu masuk payah kan, mas sudah. Ya, mobil rumah di tanah rumah itu sana. Ini rumah dia bikin sendiri, dia beli sendiri, tanah dia beli sendiri. Tetap si suami itu tidak boleh mengeluarkan isi rumahnya. Suami yang keluar. Itu hebatnya proteksi agama Islam terhadap perempuan. Nah, hanya ada satu rumah yang tidak diidafahkan ke perempuan, yaitu di surat An-Nisa 15. Kata Allah, kalau ada perempuan yang punya suami terbukti berbuat fahsyat
selingkuh dia punya suami selingkuh, ya, yang punya suami selingkuh, dan ada saksi 4 orang, tidak bisa dibantah, fix 100% dia berzina dalam status istri orang. Maka kata Allah, kalau memang sudah terbukti, fa'amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna, tahan mereka di rumah sampai wafat. Kata al-buyut tidak ada lagi didafakan ke kunna. Allah tidak mengatakan lagi fa'amsikuhunna fi buyutihinna, tidak, tapi fa'amsikuhunna fil buyut. Apa maknanya itu? Bila seorang perempuan sudah durhaka, dia berselingkuh dalam status istri, maka saat itulah dia kehilangan hak rumah. Hilang hak, tidak ada lagi hak untuk dia, ya. Tapi tetap ditahan, kalau dia mau di rumah itu tinggal silakan sampai dia wafat. Tapi hak dia hilang, tidak lagi hak rumah untuk dia. Kalau memang dia melakukan kedurhakaan dalam status istri. Tapi selama dia tidak durhaka, maka rumah itu hak dia sampai mati. Jadi itu aturannya itu. Jadi ibu kalau tangka bapak rumah besok apa itu bukan rumahnya pak, saya tuan dulu. Kalau rumah bu, nah itu sampai ibu mati. Kalau mati besok ibu ini dapat di rumah ini milik apa? Kok selama ibu hidup kan? Selama ibu hidup, ibu ada jaminan dan akan jadi gelandangan sampai mati. Ya. Nah itu. Tetapi secara hukum, kalau ibu tanya, ini rumah milik siapa? Secara hukum milik suami. Tetapi secara kemanfaatan sampai mati, itu istri yang berhak memanfaatkan rumah itu. Itu makanya dalam bahasa Arab namanya urang rumah. Tadi ya, urang rumah kan. Orang rumah itu kan yang punya rumah, tinggal tu. Lah betul itu, urang rumah. Jadi ibu tak usah rusuh. Dia kau dicatat, mana dapat dicari dapat. Nyo apa tu kapai rumah tu betul. Baju aja kau ya aja. Ya. Nah begitu lah Bapak Ibu ya. Bagaimana status rumah dalam Al-Quran ya. Intinya rumah itu hak perempuan dalam pemanfaatan sampai mati. Hingga kalaupun dia dalam status tidak lagi istri, sudah diceraikan. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Silakan Pak. Terima kasih Mas. Yang pertanyaannya adalah, kalau dia mencerai itu tadi kan hak istri masalah melahirkan, tapi kan di dalam hukumnya itu ada hak ini bisa nggak ada pokoknya. Itu satu soal. Kedua, apakah kalau dia punya rumah berapa, 2 rumah apa berlaku selain pertama saja atau yang kedua lagi tinggal Kalau bapak bercerainya sekarang di Indonesia di pengadilan, harta langsung dibagi. Konsekuensinya begitu. Harta langsung dibagi, istri separuh, suami separuh. Itu kalau cerai di pengadilan. Ini perceraian zaman dulu kan di pengadilan Pak. Dengan kata saja saya talak engkau, sudah. Saya ceraikan engkau, sudah. Nah kalau kasus begitu, maka si istri tidak boleh keluar dari rumah itu, walaupun tidak dirujuk. Misalnya sudah habis iddahnya, berarti si perempuan tadi tidak ada lagi status istri, ya. Maka dalam kasus begitu, rumah tetap ditempati oleh istri. Tapi kalau sekarang cerai di pengadilan langsung dibagi, ya, supaya ada kepastian hukum katanya. Sebenarnya begini, Pak. Kalau kita bicara hukum, kalau terjadi cerai hidup, itu istri tidak dapat apa-apa. Itu hukum ya yang berlaku dalam agama begitu. Kalau terjadi cerai hidup, istri tidak dapat apa-apa. Istri dapat bagian itu kalau mati, warisan namanya. Tapi cerai hidup tidak ada dapat apa-apa. Tapi dia berhak memanfaatkan rumah sampai mati. Tapi bukan mendapatkan rumah itu, memanfaatkannya sampai mati.
Karena cerai hidup itu dianggap bagian daripada kedurhakaan. Istri itu makanya diceraikan karena durhaka. Nah, yang durhaka tidak berhak dapat apa-apa dari suaminya. Nah, yang kedua, apakah harta ini, misalnya rumah Pak Kodigo, apakah semua rumah milik istri atau hanya satu yang ditempati? Yang ditempati saja. Itu maka bahasanya fala tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kalian tinggalkan mereka, kalian keluarkan mereka dari rumah mereka yang sekarang ditempati. Ya bisa jadi apa-apa pun rumah di luar kalau menceraikan istri satu rumah tetap itu ditempati oleh si istri tadi. Yang tinggal rumah silakan mau dia jual, mau dia hibahkan, terserah pun hak kalian. Tapi rumah yang ditempati istri tidak boleh istri dikeluarkan dari situ sampai dia wafat, sampai dia mati. Itu ketentuannya. Ya. Jadi ini hanya untuk rumah yang ditempatinya. Rumah yang sekarang bapak dan ibu tempati, jangan mengeluarkan istri dari rumah itu. Tidak boleh. Biarkan dia tempati rumah itu sampai meninggal dunia. Itu haknya menempati rumah. Walaupun dari istri bapak selama dia belum menikah. Kalau sudah menikah, atau pakai cek lagi boleh. Nah, kalau sudah menikah, tidak pernah rumah itu. Aja menumpang suaminya juga. Tak boleh itu. Ya. Kalau menikah itu buat dari situ ada dari rumah baru deh, kenapa dia menumpang rumah baru deh? Kelama ada waktu yang baru. Pulang rumahnya rapi itu rumah tinggal di situ, kan? Kelama ada waktu yang baru. Nah begitu Pak. Ketentuan rumah ini. Beda, Bapak Ibu. Jadi bukan begitu dulu. Jadi ibu tidak usah khawatir ya. Kalau nanti ada persengketaan dengan suami, kalau ibu ditinggal apa itu yang pengen rumah itu, tapi mati kita di rumah itu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.